Jumpa lagi dengan saya Izzarotul Fadilah dari kelas PPKH 5A. Nah, di sini saya akan mereview beberapa jurnal, yaitu dengan judul yang pertama, model penguatan kelompok dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah dalam studi kasus pada kelompok tani ternak makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Nah, jurnal ini merupakan jurnal ilmu dan teknologi peternakan Indonesia dengan volume dan halaman pada jurnal ini yaitu volume 6, halaman 59 sampai dengan 70. Nah, pada tahun 2020. Penulis pada jurnal ini adalah Kamalia Ulfa, Sugiharjo, dan Joko Winarno. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif guna untuk menganalisis faktor internal dan eksternal. Kemudian jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer itu didapatkan dengan independent interview atau melakukan interview, kemudian observasi partisipatif, kemudian analisis data, dan pencatatan serta dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif dan kualitatif, kemudian dilakukan validitas data dengan metode triangulasi. Dengan adanya jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, faktor internal yang menghambat keberjalanan KTT Makmur yaitu atas keterbatasan modal, budidaya sapi perah masih dianggap kegiatan sampingan, kemudian keterbatasan faktor usia. Kemudian faktor internal yang mendukung keberjalanan KTT ini adalah tersedianya lahan, modal sosial berupa kepercayaan, kekeluargaan, dan kerukunan antar kelompok. Dan selain itu juga ada faktor internal yang menghambat serta mendukung. Faktor eksternal yang menghambat KTT Makmur yaitu mengenai rendahnya harga jual susu, kemudian tingginya harga bibit sapi. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberjalanan KTT ini yaitu mudahnya akses pemasaran susu, kemudian adanya kelembagaan yang mendukung kelompok. Dan analisis yang kedua yaitu mengenai potensi dan upaya KTT Makmur dalam peningkatan kualitas susu sapi perah, yaitu potensi yang dimiliki oleh KTT Makmur dalam meningkatkan kualitas susu sapi perah adalah adanya modal kelembagaan atau modal dari tabungan kelompok, kemudian anggota kelompok yang sudah terbiasa dengan kegiatan peternakan sehingga mudah untuk dibina, tersedianya petugas peternakan atau petugas peternakan, dan cukup tersedianya hijauan makanan ternak. Upaya KTT Makmur yang dilakukan dalam meningkatkan usaha ternak sapi ini yaitu dengan pembenahan sarana atau prasarana peternakan sapi perah, kemudian peningkatan kapasitas anggota melalui pembinaan dan pelatihan, dan pemeriksaan kesehatan ternak dan evaluasi kegiatan usaha. Nah, selain itu juga hasil penelitian ini, kontraksi model penguatan KTT Makmur ini disusun berdasarkan potensi kelompok, kebutuhan kelompok, dan harapan kelompok. Hasil dan pembahasan didapatkan dua model penguatan kelompok, yaitu model penguatan kelompok melalui pembenahan struktur kelembagaan dan model penguatan kelompok melalui usaha peternakan. Jurnal kedua mengenai perbaikan usaha peternakan sapi dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan reproduksi di kelompok Parno Sayo, Kecamatan Pau, Padang. Nah, jurnal ini merupakan jurnal ilmiah pengembangan dan penerapan IMTEX. Nah, volume dan halamannya volume 26 nomor 3, halaman 180 sampai dengan 187, tahun dikeluarkannya yaitu 2019 dengan penulis Edison dan Amrizal Anas. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dengan rangkaian kegiatan penyuluhan, menggunakan metode ceramah atau sosialisasi dan temu lapangan, kemudian partisipasi mitra dan pembinaan peternak, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan, di mana di sini dengan melakukan diskusi permasalahan pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyuluhan, di mana ini untuk mengetahui perilaku perubahan
dari peternak, baik dari sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian pada tahap terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi peternak dalam mengadopsi suatu penyuluhan tersebut. Pada hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun swasta demi berkembangnya usaha kelompok yang dijalani, serta peningkatan pengetahuan anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak sapi seperti kemampuan mendeteksi birahi dan estrus, mengidentifikasi penjantan produktif, introduksi perkawinan perdana bagi sapi darah, serta inovasi yang berkaitan dengan reproduksi dapat meningkatkan efisiensi reproduksi dan meningkatkan jumlah populasi ternak. Pada jurnal ketiga yaitu dengan judul Analisis Kelembagaan Kelompok Ternak dalam Pengembangan Usaha Ternak Sapi Peranakan Ongkol. Jenis jurnal ini yaitu Proceeding Seminar Nasional Pertanian Peternakan Terpadu ketiga. Tidak tercantum nomor dan halaman atau volume, kemudian tidak tercantum juga tahun. Nah, di sini adalah penulisnya Budi Utomo, Rini Nurhayati, dan Sodik Jauhari. Pada kajian ini, metode yang digunakan adalah dengan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelembagaan kelompok ternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Metode yang digunakan ya pertama melakukan pengambilan data dengan pengamatan dan wawancara langsung kepada petugas penyuluh, kemudian dilanjutkan dengan wawancara pengurus kelompok dan anggota kelompok ternak sapi potong Sido Makmur, Desa Ujung Watu, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara. Dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan sistem skor penilaian atau kinerja atau keefektifan, diuraikan secara deskriptif. Kemudian penentuan skala ini menggunakan skala Likert untuk memperoleh ukuran dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok ternak Sido Makmur cukup efektif dan perlu adanya dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kelembagaan kelompok dapat lebih dinamis lagi dan dapat menjadi motivasi serta menginspirasi kelembagaan kelompok yang baru terbentuk. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, adapun beberapa kekurangannya yaitu mengenai kajian pustaka yang dicantumkan kurang banyak ataupun kurang lengkap sehingga kurangnya referensi di dalam penulisan jurnal tersebut. Kemudian kelebihannya, bahasa yang digunakan dalam ketiga jurnal itu sangat mudah dipahami sehingga mudah untuk diterima oleh pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.